Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat maunah beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Moga-moga patan qala benajanan sadaja paring husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga tetap terhaturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa thaniha rukun iman senomor 2 ribari. Pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin senomor 2 wa thaniha an tu'mina bi malaikatihi, yaitu engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun, yaitu beriktikad, berkeyakinan bahwa malaikat itu jisim terdiri dari unsur cahaya, nuraniyah, tercipta dari nur, latifah, selembut. Malaikat boleh disampaikan kau tu perjajah, mon lo perjajah dak berdana malaikat, maka ekocak lo iman. Laisu dzukuran wala inasan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi walaupun ribaring kalau sampean merang bidadari, kilo berkelamin malaikat nih. Noneng bahasa Indonesia menterjemahnya bidadari, bidadara. Laisu dzukuran wala inasan. Mereka tidak laki-laki, wala inasan juga tidak perempuan. Wala hunasa, mereka juga tidak berkelamin ganda. Hunasa jamaknya juga tidak berkelamin ganda. La abalahum wala ummalahum. Lo andi bapak, lo andi ibu. Berarti pasti aneka mau lo andi bapak, lo andi ibu. Berarti la yatawaladun. Berarti malaikat nikah tidak beranak bina akati manusia bijin. Mun banyak pengsana manusia, aneka kan melalui proses pengembang biakan. Jin juga, jin beranak pinak. Malaikat punten, jumlah malaikat yang banyak tak terhingga seorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Aneka diciptakan langsung di Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui proses pengembang biakan seperti manusia jin. Sehingga mereka la abalahum wala ummalahum, lo andi bapa, lo andi ibu malaikat ni. Sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, dan mereka pasti benar lo bisa ngomong malaikat nih kan tentang kabar-kabar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kabar disampaikan apa adanya dan tidak berbohong malaikat nih kan. Nang ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu naro, terhadap api neraka. Wa quduhan nasi wal hijarah, adapun bahan bakarnya neraka nikah an-nasi wal hijarah, manusia pakai seperti bahan bakarnya nang neraka nikah. Wal hijarah, bebatuan. Jadi bahan bakarnya api neraka nikah saat kebayar pengapoi neraka nikah di badan manusia. Wal hijarah bi bebatuan. Ini kan menang tafsir Ibnu Katsir buat tonanega bane satu kerikil nang setara dengan seluruh gunung badai bumi. Mereka berhitung itu setara dengan satu batu sebenarnya neraka. Yang penjelasan nang kitab tafsir Ibnu Katsir seginto. Wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Wa 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sini kenang ayatnya. Jadi mereka itu
malaikat itu la ya'sunallaha. Jadi nang neraka nika pada malaikat ghilazun syidadun yang sikapnya keras dan kasar. La ya'sunallaha, tidak bermaksiat kepada Allah lo ning sogo. Kenapa? Karena sifatnya malaikat nika la ya'sunallaha ma amarahum, lo nyimpang dari apa yang diperintahkan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Lo lebih lo kurang. Ada sifatnya malaikat menurut Al-Qur'an. Sehingga seongkuno lo tepak membeda orang gocak mateo di boleh. Maksudnya lo tepak mana gocak malaikat kelero nebu. Kemungkinan hanya koma kan gitu. Hanya bukan karena bukan medis yang menangani sang kumate. Pasodi pol. Walaupun benar misalnya karena memang terjadi. Badai saya sampai gopur terus dia boleh. Ya itu kehendak Allah. Dan malaikat hanya melakukan apa yang diperintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat ini melakukan apa yang diperintahkan saja. Mula perintah lo mangkat malaikat. Lo padu bi manusia. Saya perintah lo ikelakong. Saya larang ikelakong. Dan ada yang unik, bukan unik. Kenapa nang ayat nikah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu melakukan ma yu'marun, sesuatu yang diperintahkan terhadap mereka. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak durhaka kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat melakukan, dan perbuatan malaikat itu tidak diminta pertanggungjawaban. Wa yaf'aluna ma yu'marun, karena Allah sudah pastikan malaikat lo kira melanggar. Ini kemun malaikat. La ya'kuluna wa la yashrabun, malaikat juga tidak makan, tidak minum. Wa la yatanakahuna, tidak menikah. Wa la yatawaladuna, juga tidak beranak pinak. Wa la yanamuna, juga tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum. Dah ini wala tuktabu a'maluhum. Malaikat amalnya, perbuatannya tidak dicatat. Li'annahum al-kuttab, karena mereka yang bertugas mencatat. Wala yuhasabuna, malaikat tidak dihisab di Gusti Allah. Li'annahumul husab, karena pagi yang diperintah menghisab manusia mereka malaikat. Wala tuwazzanu a'maluhum, juga amalnya tidak ditimbang. Li'annahum la sayyi'ati lahum, karena mereka tidak punya kesalahan. Wa yuhsyaruna ma'al jin wal insi. Tapi pelolong bi jin bi manusia. Pekompol bagi bi Allah. Ki semangken itu nyang kia kompol kia. Yashfa'una fi usati bani Adam. Bisa malaikat itu atas kehendak Allah pakai mensyafaati anak cucu Adam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, dan orang-orang yang beriman pakai akan melihat malaikat itu, wujudnya malaikat ketika di surga. Mungkin nang tunyah lo garang ngetela ka malaikat kan ngetela malaikat pai lo mungkin. Napa boleh berdesengakoh malaikat Jibril. Wa yadkhuluna al-jannah wa yatanawaluna an-ni'mah. Ada malaikat berdese masuk surga, bersebagian bertugas nang neraka. Wa yatanawaluna an-ni'mata, juga sama-sama mendapatkan nikmat dari Allah. Fiha bima sya'allah, atas kehendak Allah. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi wa ja'an Mujahid ma yaqtadi annahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna wala yankihuna wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Jadi Imam Mujahid memastikan bahwa mereka memang tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, dan keadaan mereka tetap sama ketika badai dunia maupun nang akhirat deki, tetap keadaannya tetap sama, lo berubah. Wa hadza yaqtadi annal hura wal wildan kadzalik, termasuk bidadari. Di monosah di pemuda-pemuda. Jadi bagi pemuda nih kah
pakun ngudah bedenang akhirat mun setuah au ba ngudah. Wa yamutuna bin nafkhatil ula illa hamalatal arsy. Nah malaikat juga mati Pak. Mati saja. Yang abadi, yang qadim itu hanya Allah. Ben maten malaikat nikah. Wa yamutuna bin nafkhatil ula. Tiupan sangkakala pertama nikah malaikat mati. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat hamalatal arsy. Wa ru'asa'il arba'ah, dan 4 pemimpin malaikat. Fa innahum yamutuna ba'daha. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Fayajibul imanu bi annahum bil ghawni fil kathrati ila haddin la ya'lamuhu illa Allah taala alal ijmal. Jadi banyak macam malaikat nih. Badah yang bergelar hamalatul arsy. Aneka yang menjadi tiangnya ars, penyangga, pemikul ars. Menang kitab nang Qatrul Ghais dijelaskan tentang malaikat hamalatul ars aneka. Itunya jumlah nampak pakai nang akhirat belu. Saking rajin malaikat hamalatul ars aneka. Jarak antara kokopi tok ada itu berjarak perjalanan burung setandes. Lah nika perjalanan 70.000 tahun. Jarak antara sayap situng bi sayap situng 800 tahun perjalanan. Dijelasan hamalatul arsy aneka malaikat yang menyangga arsy, Pak. Benang aras nika juga ada yang tawaf di situ. Posisinya ini loros bi Ka'bah seperti Mekah itu. Tapi di bumi ada Ka'bah, nyaman Baitullah. Di langit pertama bedah Baitul Izzah. Kemudian ini ke ikhtilaf, sebagian ulama ada yang mengatakan di langit ke-7, sebagian ulama ada yang mengatakan langit ke-4. Napa? Baitul Ma'mur. Aneka semua ada yang tawaf nih. Di langit pertama malaikat tawaf. Ya Baitul Ma'mur nih aras, Pak. Juga malaikat bertawaf di situ. 70.000 sof barisan malaikat. 70.000 sof barisan malaikat atau waf mengelilingi Ka'bah. Di belakang itu masih ada 70.000 boleh malaikat yang mengangkat tangannya bertalbiyah, bertaslim Allahu Akbar, bertakbir kepada Allah. Di belakang itu masih ada ratusan ribu malaikat boleh. Nang aras negah. Nang kitab Qatrul Ghais ini kan dijelaskan juga bahwa mereka itu mengelilingi, tapi lo bisa semak, Pak. Lo bisa semak. Malaikat Jibril bayi ngatar Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, lo bisa semak. Jarak paling dekat, sekali lagi malaikat Jibril melangkahkan kakinya, ancor Jibril. Makanya lo bangal ketika Nabi Muhammad minta atar sampai jauh lebih dalam boleh. Kini kebatasi malaikat Jibril. Adapun malaikat setawaf nikah di Gusti Allah di antaran aras di malaikat yang ada di ring pertama nikah terhalang oleh 70 cahaya, 7 terhalang di luarnya itu 70 kegelapan, di luarnya itu boleh dihalangi bi Gusti Allah berarti sepoleh bi sinar putih, 70 sinar putih. Setelah itu dihalangi boleh bi Gusti Allah bi es, Pak. Kemudian setelah itu dihalangi oleh Gusti Allah di 70 air. Jadi lo bisa mak semua. Malaikat setawaf lo mak semua. Tapi Rasulullah bi Gusti Allah hanya Rasulullah setamanda pada Sidratil Muntaha tadi itu. Waru'asa al-arba'ah. Di sekeliling aras itu ada pemimpinnya, Pak, biki malaikat nih kan. Aneka serok mati. Ketika an-nafkhatul ula nih kan. Fa'inahum yamutuna ba'daha, mereka hamalatul arsy bersama pemimpinnya nikah mati kemudian nanti. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Adapun sebelum itu tidak ada kematian malaikat. Mun jin mati, Pak. Jin ini kematian tapi usianya jin ini ribuan tahun. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'mulu ila ya'lamuhu illa Allah. Aku lebih sampean wajib iman
bahwa jumlahnya malaikat ni banyak ila haddin la ya'lamuhu ilallah, sampai batas jumlah yang tidak ada yang tahu, hanya Allah seone. Jumlahnya malaikat ni dalam Al-Quran sebagian diceritakan dan sebagian tidak diceritakan. Alal ijmal illa man warada ta'yinuhu bismihil makhsus, kecuali yang diriwayatkan secara jelas bismil makhsus au naw'ihi fayajibul imanu bihim tafsilan, kecuali yang sudah jelas nama-namanya secara khusus fayajibul imanu bihim tafsilan, dan wajib iman tafsilan secara terperinci. Jadi oneng kenyaman. Fal awal ka Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, Waruman. Wasani nomor 2 ka hamalatil arsh, malaikat yang bertugas menyangga arasy. Wal hafazati nomor 3 malaikat hafazah. Wal katabati malaikat katabah. Lah hamalatul arasy kila lah lagi yang menyangga arasy tugasnya. Mungkin malaikat hafazah nika sera. Malaikat hafazah nika adalah malaikat yang menjaga manusia. Kemana-mana itu roh bunte manusia nika. Itu roh bunte. Dalam kitab Qatrul Ghaith nika dijelaskan bahwa suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan atanya dari Rasulullah tentang jumlahnya malaikat hafazah nika. Pas di Rasulullah jawab badadu polo. Saya pertama Raqib badanang kanan. Senomor 2 Atid badai kacer. Raqib bi Atid nika Pak, semimpin Raqib. Atid nika anak buah nah. Makanya senika ucapan Rasulullah dalam riwayat hadis yang dari Sayyidina Utsman bin Affan, mon nikah berbuat amal baik, malaikat Raqib langsung mencatat 10. Mungkin aniat itu, aniat becek, lo egelakoh pah burung, catat situ. Tetapi aniat bagus sampai egelakoh, satu perbuatan di malaikat Raqib nika oleh 10. Adapun malaikat Atid, mon nika ala coba, nika kiatannya kelu dak malaikat Raqib. Kati penapa itu oleh senapa punten. Lo bangal oleh Atid nika Pak. Ki lampun ijen dak malaikat Raqib. Pas malaikat Raqib dan tunggu petong jam. Barangkali sebelum 7 jam atau pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum 7 jam menusan nikah mari aku coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka burung saya catat di malaikat Atid. Nih makanya kita orang alim bi orang lo alim ni lain Pak. Itu pun Gus Dur mun orang alim tahu caranya tobat. Raqib Atid ki. Pas malaikat bedis aja giadeng Pak. Bedis budi. Kenapa? 4 orang ki. Yang tidak dijelaskan namanya siapa. Yang dijelaskan namanya ki Raqib bi Atid nikah. Makanya wajib kita ketahui. Yang ada di depan kita nikah, yang ada di belakang kita tidak diketahui namanya, sehingga kita tidak wajib untuk mengetahui. 4 bonan. Jadi kiri kanan, kiri kacer, ya ada budi. Pas ngaki aja gebun-bunan. Dalam hadis itu dijelaskan orang nikah berbuat kebaikan, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, maka malaikat nikah perintah aku mengangkat derajatnya orang nikah. Tapi mun sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat saja gebun-bunan nikah diperintahkan oleh Allah untuk menghinakan orang itu. 5. Terus nomor 6 bi nomor beto aja ke bibir Pak. Bibir atas, bibir bawah. Lah malaikat itu, malaikat saja ke bibir nikah tidak benar-benar menjaga manusia kecuali lisannya orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maka malaikat ini keongku-ongku menjaga dengan penuh keseriusan mon lisannya itu sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saja ke bibir nikah. Kemudian nomor belu saja ke lisan, colok. Jadi kinto nika beda telok. Bibir atas, bibir bawah, pas dalam lisan. Sangat 10 saja ke mata, Pak. Nika. Nah, saja ke mata nika nyame syuai. 10. Dan mereka bergantian siang 10, malam 10.
10 di siang hari, 10 di malam hari. Tapi kulo bi sampean ni sehari semalam jaga 20 malaikat. Di pengawal sampean. Tapi bi sampean di sehari lo nang gerena. Aneka malaikat hafazah. Badu 20. Wal katabah. Ada malaikat itu yang diistilahkan dengan malaikat katabah. Kenapa malaikat katabah? Malaikat katabah nikah adalah malaikat yang bertugas menghapus takdir kita di Lauhil Mahfuz. Qala Ahmad Al-Qalyubi wa alam anna Jibril afdalul malaikati mutlaqun. Menurut Imam Al-Qalyubi, malaikat Jibril nikah afdalul malaikah. Malaikat yang paling utama mutlaqun. Hatta min Israfil alal asahhi. Bahkan terhadap malaikat Israfil, malaikat Jibril yang lebih utama. Alal asahhi menurut pendapat yang lebih sahih. Qala al-Jalal as-Sayuti, Imam Jalal as-Sayuti adabu annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Imam Jalal as-Sayuti adabu malaikat Jibril akan hadir dalam kematian seseorang yang mati dalam keadaan punya wudu. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Mun kulo bisa sampean istiqomah dawamul wudu, insyaallah mun mateh hadir malaikat Jibril. Suatu kemuliaan nih. Menurut pendapatnya Imam Jalal As-Suyuti. Sumal muwakkaluna bi auladi Adam. Kemudian malaikat-malaikat yang di Gusti Allah dipasrahi urusannya anak Adam. Kan banyak malaikat mereka yang tidak kita ketahui. Nang punya mereka banyak malaikat, Pak. Yang di Gusti Allah diberi tugas untuk mengurusi anak cucu Adam. Sumal muwakkaluna bi atrafil alam. Kemudian malaikat-malaikat yang di Gusti Allah diserahi tugas untuk mengurusi alam mereka. Bada mengurusi angin, bada mengurusi daun geger, kabungkaan, hewan-hewan dalam laut dan lain sebagainya. Ada kan ciptaannya tok nih, Pak. Yang kita tidak tahu.